Pada video kali ini, kita akan kembali melihat mengenai topik sorting. Di sini kita akan membahas mengenai salah satu algoritma sorting yang sering digunakan dan bahkan sudah diimplementasikan pada Java API yang dinamakan dengan merge sort. Ide dasar dari merge sort adalah dengan menggunakan divide and conquer approach. Jadi kalau kita lihat, kemarin kita sudah mempelajari 4 algoritma sorting, bubble sort, insertion sort, selection sort, di mana ketiganya idenya adalah menukar elemen yang bersebelahan sehingga membuat average case-nya memiliki kompleksitas ON kuadrat. Lalu ada perkembangan lebih lanjut di shell sort, di mana yang dilakukan adalah mengurutkan elemen-elemen yang memiliki jarak ataupun gap tertentu sehingga kompleksitasnya dapat lebih efisien daripada insertion sort. Nah, merge sort ini idenya dia menggunakan prinsip divide and conquer approach. Jadi di sini yang digunakan adalah prinsip membagi permasalahan menjadi permasalahan yang lebih kecil. Nah, untuk memahami ide dari merge sort, kita perlu mereview kembali mengenai konsep rekursif. Jadi merge sort ini implementasinya nantinya akan menggunakan prinsip rekursif. Nah, kita lihat terlebih dahulu ide dari merge sort ini. Nah, ide dasar dari merge sort adalah apabila kita diberikan sebuah array yang berisi data tidak terurut, intinya kita bisa membagi permasalahan ataupun membagi array tersebut ke dalam bentuk array yang lebih kecil. Lalu di masing-masing array itu kita lakukan pengurutan dan hasilnya kita bisa menggabungkan dua buah array yang sudah terurut menjadi sebuah array yang terurut secara keseluruhan. Jadi contohnya di sini misalkan kita memiliki array A dan array B, di mana A dan B ini sama-sama sudah terurut, maka kita bisa menggabungkannya atau biasanya disebut dengan istilah merge pada suatu array C. Nah, penggabungan ini bisa dilakukan dalam waktu ON. Sementara membagi sebuah array menjadi 2 hanya butuh O1. Jadi yang dilakukan di sini adalah kita akan membandingkan satu persatu elemen di array A dan di array B. Nah, karena kondisinya array A ini sudah terurut dan array B juga sudah terurut, maka kita hanya ingin membandingkan satu persatu antara elemen A dan elemen di array B. Sebagai contoh, di sini kita bisa mulai dari indeks paling awal di array A, yaitu counter A akan menuju ke indeks 0, counter B juga menunjuk ke indeks 0 di array B. Kita bisa bandingkan 1 dibandingkan dengan min 1. Karena min 1 lebih kecil, maka min 1 kita copy ke array C. Nah, di sini kita akan mengcopy min 1 ke counter C yang diset juga sebagai 0. Karena kita mau mengisi awal mulanya di indeks ke 0. Lalu kalau sudah diisi, maka yang akan berpindah adalah counter C dan counter B. Sekarang C akan menunjuk ke indeks ke 1, B menunjuk ke indeks ke 1, sementara A karena belum diambil elemennya akan menunjuk ke indeks ke 0. Nah, selanjutnya yang diperiksa adalah 1 dan 0. Karena 0 lebih kecil, maka 0 akan di-copy ke indeks C pada counter C. Di mana di sini sekarang counternya adalah 1. Jadi di sini kita copy 1 dan min 1 dan 0. Lalu counter C pindah, kita increment, counter B juga kita increment. Selanjutnya kita periksa juga 1 dengan 3. Nah, sekarang kondisinya adalah elemen di array A lebih kecil daripada elemen di array B. Maka yang dilakukan di sini
Satu kita copy ke array C, yaitu sekarang counter C menunjuk ke indeks kedua, lalu counter C kita increment, counter A juga increment. Lalu selanjutnya yang dibandingkan adalah 2 yang ada di array A dan 3 yang ada di array B. Begitu seterusnya sampai elemen-elemen di counter A ini sudah selesai ditelusuri dan counter B juga demikian. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bisa saja dalam suatu iterasi ketika kita membandingkan elemen-elemen di array A dan array B, ternyata kasusnya misalkan di salah satu array, misalkan di array A, semua elemen sudah kita copy ke array C. Namun masih ada elemen di array B. Nah, apabila kasusnya terjadi demikian, yaitu salah satu array itu sudah habis elemennya, maka yang kita perlu lakukan hanyalah mengcopy sisa dari array yang masih memiliki elemen ke array C. Dengan demikian itu berarti kalau kasusnya seperti itu, array yang masih memiliki elemen itu berarti elemen-elemennya pasti sudah semuanya lebih besar daripada array yang elemennya sudah kita copy semua ke array C. Oke, kita lihat di sini untuk implementasi dari fungsi merge. Misalkan kita memiliki sebuah method merge yang menerima 3 buah array, yaitu array A, array B, dan array C, di mana array C ini adalah sebuah array yang nantinya mau kita simpan data-data yang sudah diurutkan dari array A dan array B. Sehingga pada awal mulanya array C adalah sebuah array yang panjangnya adalah gabungan antara panjang A ditambah dengan panjang B. Lalu isi dari array C pertama-tama adalah 0. Nah, di sini kita seperti di contoh sebelumnya, kita akan membuat 3 buah counter. Yang pertama adalah IDX A untuk menunjuk ke counter A, IDX B, counter B, IDX C, counter C. Ketiganya mulai kita set mulai dari 0. Nah, lalu kita mulai membandingkan. Jadi di sini kita akan melakukan iterasi. Selama counter di A itu belum sampai A.length dan counter B belum sampai B.length, maka kita akan membandingkan elemen di array A dan array B. Jadi di sini kita tuliskan apabila A indeks A kurang dari B indeks B, maka di sini berarti elemen di array A lebih kecil daripada elemen di array B. Sehingga kita akan mengcopy elemen di array A tersebut ke array C di indeks C. Nah, kalau sudah selesai, maka indeks dari A kita increment. Selain itu, kondisi lainnya adalah berarti elemen yang ada di array B lebih kecil daripada elemen di array A. Jadi yang di sini yang kita copy adalah elemen di array B di copy ke array C, lalu indeks B kita increment. Nah, kasusnya baik kita menyalin elemen dari A ataupun B, pastinya kita harus mengincrement indeks C supaya kita bisa mengisi ke posisi indeks selanjutnya. Nah, kasus lainnya adalah apabila iterasi sebelumnya sudah tidak terpenuhi. Berarti di sini kita memiliki 2 buah kondisi, yaitu indeks A masih kurang dari A.length dan indeks B masih kurang dari B.length. Apabila salah satunya sudah tidak dipenuhi, dalam artian salah satunya semua elemennya sudah kita salin ke array C, maka kondisinya salah satu dari array A ataupun array B bisa saja masih memiliki elemen. Jadi di sini kita periksa apabila indeks A masih kurang dari A.length, yang kita lakukan adalah salin semua elemen secara satu persatu ke array C. Jadi di sini kita copy A indeks A, diassign ke C indeks C, lalu indeks A++, indeks C++. Demikian pula untuk
indeks B. Jadi iterasi ini hanya akan dilakukan ketika salah satu dari array itu sudah semuanya sudah ditelusuri, sudah disalin ke array C, dan array yang lainnya masih memiliki elemen. Oke, bagaimana dengan algoritma merge sort-nya sendiri? Jadi di sini ide dari algoritma merge sort adalah divide and conquer, dan ia menggunakan algoritma rekursif. Nah, base case-nya adalah ketika elemen yang ingin disort adalah 0 atau 1. Jika demikian, maka dianggap elemen tersebut sudah sorted karena jumlahnya hanya 0 atau 1. Dan recursive case-nya adalah ketika kita ingin secara rekursif kita harus mengurutkan bagian pertama dan kedua secara terpisah. Nah, kalau sudah kita lakukan proses merging dari dua buah bagian yang sudah masing-masing sudah terurut, kita mau satukan menjadi satu bagian yang sudah terurut. Oke, kalau kita lihat di sini, apabila kita punya sekumpulan data, kita bisa bagi dua, tergantung jumlah elemennya ganjil atau genap. Dalam hal ini, karena jumlah elemennya genap, maka pembagiannya sama rata. Kita akan bagi secara rekursif. Jadi dibagi secara rekursif, dibagi dua sama besar, maka hasilnya adalah berhenti ketika elemen yang mau dibagi tinggal merupakan satu elemen ataupun 0 elemen. Nah, pembagian ini berhenti ketika mencapai base case, dan di sini proses mergingnya adalah ketika kita sudah mencapai sebuah base case, maka otomatis elemen tinggal 0 ataupun 1, elemen tersebut sudah terurut. Maka yang dilakukan adalah kita merging elemen yang sudah terurut tersebut. Misalkan di sini 2 dan 1 di merge menjadi 1 dan 2. Lalu 1 dan 2 akan di merge dengan 40 menjadi 1, 2, 40. Lalu 1, 2, 40 akan di merge juga dengan subarray bagian lainnya sampai proses mergingnya menjadi satu keseluruhan array yang sudah terurut. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan kita mau melakukan merge sort pada suatu array A, maka kita bisa memiliki variabel n yang merupakan panjang dari array A. Nah, base case-nya adalah kalau misalkan panjang dari array ini adalah 0 atau 1, berarti if n kurang dari 2, maka return. Lalu recursive case-nya, setiap kali kita melakukan proses rekursif, kita harus mengetahui indeks yang ada di tengah, yaitu n per 2, lalu kita bagi array tersebut menjadi dua buah array yang sama besar. Di sini left menandakan array yang mempunyai ukuran sebesar mid, jadi ini array bagian awal, setengah awal, dan right adalah array bagian setengah akhir. Nah, di sini proses merge sort-nya adalah secara rekursif kita merge sort bagian left, lalu lakukan merge sort pada array right, lalu kalau sudah, harusnya array left dan array right masing-masing sudah terurut, sehingga yang perlu dilakukan adalah kita merge left dan right menjadi satu array yang sudah terurut. Oke, kalau kita lihat di sini di contoh, misalkan kita memiliki data seperti ini. Tadi yang dilakukan adalah kita bagi dua, kita tentukan posisi mid, lalu kita bagi dua array-nya sama besar menjadi left dan right. Nah, maka proses rekursifnya berjalan ketika
kita melakukan merge sort kembali pada bagian left, baru diikuti pada bagian right. Jadi, di sini kita bisa lihat yang akan dipanggil adalah kita panggil merge sort bagian left, berarti bagian setengah awal. Lalu karena ini rekursif, kita akan membagi dua kembali, ya. Bagi dua lagi menjadi ini yang bagian left, ini yang bagian right, lalu dibagi dua kembali menjadi bagian left dan menjadi bagian right, sampai elemennya tinggal 1 ataupun 0. Nah, ketika selesai di sini, maka sampai ke base case. Sampai di base case yang dilakukan adalah dilakukan merging. Ya, jadi di sini di base case-nya tentunya ini elemen left dan ini elemen right yang masing-masing adalah isinya 1. 2 di dalam array left adalah array yang sudah terurut, 1 di dalam array right adalah array yang sudah terurut. Di sini yang dilakukan adalah merge 2 dan 1, maka menjadi 1 dan 2, lalu kembali ke proses rekursif yang memanggil sebelumnya. Jadi di sini harusnya ini merupakan array right yang sudah terurut, di sini array left yang sudah terurut. Lalu di merge kembali, dia akan menjadi array left dari proses pemanggilan rekursif sebelumnya yang sudah terurut, yang nantinya akan digabungkan dengan array right dari proses rekursif sebelumnya. Begitu terus sampai akhirnya proses merging mencapai proses rekursif yang memanggil pertama kali. Nah, untuk running time, maka merge sort ini akan berjalan base case dan worst case-nya adalah kompleksitasnya adalah O(n) log n. Nah, mengapa kompleksitasnya menjadi O(n) log n? Kalau kita lihat di proses eksekusi kita pada contoh data, kita bisa melihat bahwa pembagian suatu data menjadi 2 membutuhkan waktu sebanyak O1. Nah, n log n adalah sebenarnya berapa kali proses split dan merge yang harus dilakukan. Di sini kalau kita lihat kita akan membagi 2 sampai elemen tersebut tinggal tersisa 1 elemen ataupun 0 elemen. Begitu pula ketika proses merging, kita akan menggabungkan kembali sampai elemen tersebut berjumlah sebesar array semula. Nah, di sini proses yang dilakukan untuk melakukan splitting dan merging itu membutuhkan waktu log n apabila kita memiliki n buah data. Nah, di setiap kali kita melakukan merging, sebenarnya kita melakukan merging sebanyak n. Sehingga di sini kalau kita lihat di setiap fase kita harus melakukan proses merging, di mana proses merging itu membutuhkan waktu n. Sehingga kompleksitasnya menjadi n dikali banyaknya kita harus melakukan splitting dan merging yaitu log n, sehingga kompleksitasnya menjadi n log n. Oke, jadi pada video perkuliahan kali ini kita telah mempelajari mengenai algoritma merge sort, di mana algoritma ini terbukti lebih efisien daripada 4 algoritma sebelumnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan melihat algoritma sorting yang lainnya, yaitu algoritma quicksort.